Kisah Prabu Siliwangi dan cucunya Sunan Gunung Jati, membangun peradaban Cirebon. Bagi kebanyakan manusia zaman materialistik sekarang ini, yang mereka hanya mau mempercayai segala sesuatu yang hanya dapat ditangkap oleh logika dan indera kasar. Banyak masyarakat yang mulai meragukan kebenaran Prabu Siliwangi. Kali ini, admin akan memberikan fakta, bukti sejarah, kisah Prabu Siliwangi bersama cucunya Sunan Gunung Jati, dalam membangun peradaban di Cirebon. Bahkan keturunan Prabu Siliwangi hingga saat ini masih hidup dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat Cirebon maupun Jawa Barat. Pertama, terdapat benda sejarah peninggalan Kerajaan Pajajaran bukan hanya ditemukan di Tatar Sunda, namun ada juga di selain Tatar Pasundan. Benda tersebut berupa artefak berbahan kayu yang mudah hancur. Artefak tersebut bisa ditemui di halaman Komplek Pemakaman Gunung Sembung, yang tersimpan balai kayu tinggalan Pajajaran yang dinamakan Mande Pajajaran atau disebut juga Mande Jajar. Balai tersebut berdasarkan sengakalan di salah satu tiang sakanya berbunyi, Tunggal Boya Hawarna Tunggal, yang dapat ditafsirkan tahun 1401 Saka, tahun 1479 Masehi. Mande Pajajaran dibuat khusus oleh Kerajaan Pajajaran atas perintah Sri Baduga Maharaja atau masyhur dikenal Prabu Siliwangi. Sebagai tanda keprabon pada peristiwa pelantikan Pangeran Cakrabuana yang diangkat menjadi Tumenggung setelah Pakuwuan Caruban Larang. Mande Pajajaran tersebut berukuran 9.80 x 9,80 meter. Tingginya 6,80 meter, dengan tiang berjumlah 6 buah. Tiang atas dan bawahnya diukir dengan pola hias kembang persegi dan motif tumbuhan. Motif ukiran ini juga menjadi salah satu bukti ragam hias peninggalan Pajajaran yang masih bisa dilihat sampai saat ini. Mande Pajajaran ditempatkan di Amparan Jati yang sudah berdiri ada sejak tahun 1400 Saka berdasarkan sengkalan Sirna Tanana warna tunggal atau tahun 1478 Masehi. Keberadaan Balai Pajajaran ini, selain menjadi bukti sejarah tinggalan Kerajaan Pajajaran di Cirebon, juga memberi gambaran majunya teknik ukir kayu di masa Pajajaran. Pada masa itu Cirebon Larang berada di bawah pengawasan Kerajaan Galuh yang menginduk ke Pajajaran. Raja yang berkuasa di Galuh adalah Prabu Jayaningrat, putra Prabu Ningratwangi, adik Jayadewata. Jayaningrat melanjutkan kekuasaan ayahnya didampingi Arya Kiban sebagai patih merangkap penguasa Raja Galuh. Prabu Siliwangi sebagai ayahanda dari Walang Sungsang atau dikenal Pangeran Cakrabuana, begitu terkesan yang mendengar Cirebon Larang semakin maju pesat di bawah pimpinan putranya itu. Wilayah Pajajaran di pesisir Cirebon yang awalnya terserak dalam kerajaan-kerajaan kecil seperti Wanagiri, Surantaka dan Singapura dapat dipersatukan di bawah satu kepemimpinan Cakrabuana. Loyalitas dan pengabdian Pangeran Cakrabuana terhadap Pajajaran sebagai induk kerajaan tetap terjaga. Cirebon tetap mengirim bulu bekti upeti, berupa garam dan terasi. Maka dari itu
Prabu Siliwangi akhirnya mengutus Tumenggung Jayabaya yang didampingi 40 orang pengawalnya membawa tanda keprabon dari Pajajaran kepada Pangeran Cakrabuana. Tanda keprabon tersebut berisi keputusan Raja Pajajaran yang merubah status Caruban Larang dari sebuah pakuan menjadi ketumenggungan. Atas dasar itu Pangeran Cakrabuana dinaikkan statusnya dari seorang kuwu menjadi tumenggung dengan gelar Tumenggung Sri Mangana. Peristiwa pengangkatan Pangeran Cakrabuana menjadi tumenggung dituliskan dalam naskah Purwa Caruban Nagari dengan bunyi kalimat. Raja Sunda Manungsung Sukarini King Krama, matangnya Pangeran Cakrabuana, kinanaken katuangga dumadi Tumenggung Carbon, Sang Prabu motus Tumenggung Jagabaya lawan Kaula Bulanira, nikang duta Sang Prabu Amawa patanda kaprabon lawan Anarikmana Cakrawartian Mandala, Pangeran Cakrabuana Sinungan Pasenggahan Sri Mangana. Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang memiliki adik bernama Rara Santang. Mereka bersua belajar agama Islam di Cirebon kepada Syekh Nurjati. Ketika Walang Sungsang dan Rara Santang beribadah haji, Raja Mesir saat itu berniat menikahi Rara Santang dan menetap di sana. Walang Sungsang menikahi Nyi Mas Endang Gelis dan memiliki anak bernama Pakumwati. Yang kemudian Rara Santang yang juga bernama Syarifah Mudaim memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sepulang ke Cirebon, Sunan Gunung Jati akhirnya menikahi Nyi Pakumwati dan memimpin Cirebon menggantikan pamannya Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati pun menikahi banyak wanita dan memiliki banyak keturunan hingga sekarang. Sebagai cucu Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Cirebon sebagai pusat peradaban Islam di Nusantara. Nah, itulah sahabat hikmah, kisah singkat Prabu Siliwangi dan cucunya ialah Sunan Gunung Jati dalam membangun peradaban di Cirebon. Hingga kini, keturunan Prabu Siliwangi dari istrinya Nyai Subang Larang masih hidup dan menetap di Cirebon, Banten dan beberapa daerah lainnya. Untuk dapat mengetahui bukti keberadaan dan kebenaran Prabu Siliwangi, sahabat hikmah bisa datang ke Cirebon dan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Di sana terdapat bangunan peninggalan Kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran yang dipimpin Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi.